Biarlah, bawalah pendeta itu, kumpulkan di lapangan. Saya mau lihat apa kehebatan pendeta itu. Begitu raja menyaksikan, Syekh Ahmad berdiri dengan pendeta di lapangan. Pendeta itu mulai Allahumma arhamna bil Quran. Isim yang mentasbihkan Allah bukan kekuatan Muhammad, bukan kemampuan Muhammad, bukan kelebihan manusia Muhammad, tetapi isim yang mentasbihkan Allah. Subhanallazi asra bi abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Berjalan dan diperjalankan beda. Kalau hanya kekuatan Nabi kita Muhammad secara manusia pribadi nggak akan mampu. Musa membelah laut, kalau hanya tongkat ranting pohon ara, Musa tidak bisa membelah laut. Nabi Isa kalau hanya tanah biasa begini, tidak mungkin membangkitkan orang mati, menerbangkan burung dari segumpal tanah. Nggak mungkin, mustahil bagi logika munafik dan logika kafir. Tapi karena konsekuensi iman kepada Allah, Abu Bakar Siddiq, orang yang dekat dengan Rasulullah, ditanya oleh Abu Jahal, ditanya oleh kelompok-kelompok orang kafir teman Abu Jahal, wahai Abu Bakar, apa engkau percaya, apa engkau yakin temanmu Muhammad ini sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Masjidil Aqsa? Kata Abu Bakar, yang lebih dahsyat, yang lebih spektakuler, yang lebih hebat dari itu, aku percaya. Susah mencari Abu Bakar di zaman ini. Maka pada hari itu juga Rasulullah katakan, Abu Bakar, pada hari ini aku berikan engkau marga, bukan Nasution, bukan Simanjuntak, bukan Nababan, bukan Lubis, bukan Waloni. Margamu adalah Siddiq. Sampailah kita kepada sebuah pembahasan metodik didaktik dalam konteks penerapan syariat Islam secara akali. Ilmu akali, ilmu tauhid, tidak bertentangan. Ilmu logika, ilmu tasawuf, ilmu laduni, dan ilmu kompetensi sekularisme tidak bertentangan dengan Islam. Itulah sebabnya kita duduk di sini untuk menyimak bagaimana kaderisasi kemampuan seorang Muslim memahami Islam, tidak hanya dengan logika, tapi memahami Islam dengan mengedepankan recognition, pengakuan. Abu Bakar tidak melihat, Abu Bakar tidak tahu, karena Rasulullah diperjalankan pada jam 8 malam dan pulang jam 6 pagi. Mana Abu Bakar tahu? Tapi Abu Bakar percaya kepada sahabatnya. Ini bertalian dengan konteks kehidupan bernegara. Pemerintah percaya kepada rakyat, rakyat percaya kepada pemerintah. Kalau pemerintah sudah tidak betul, rakyat tidak percaya. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang takut corona ini karena dibayang-bayangi dengan kecurangan, dusta, munafik, bohong. Itu sehingga dia takut. Saya terbang dari Jakarta, setiap penumpang lewati portir masuk ruangan check-in, waiting room, semua harus menggunakan melalui jalur detektor. Jidat saya pakai kopiah dibuka. Permisi Pak, jidat Bapak diperiksa. 37,5 suhu badan kita, indikasinya terserang corona dan COVID-19. Diperiksa satu persatu dengan menggunakan alat detektor, deteksi kesehatan. Dibagikan masker, dibagikan penutup mulut, karena virus katanya virus akan masuk melalui penciuman hidung dengan mulut.
Jadi hidung dan mulut harus ditutup. Memang harus ditutup karena terlalu banyak bohong. Saya yang tidak bisa pakai masker karena saya penceramah. Orang yang pakai masker itu adalah muslimah. Saya laki-laki tidak cocok pakai cadar. Kau larang cadar, sekarang kau pakai cadar. Kau larang cadar, sekarang kau pakai. Laki-laki pula pakai cadar. Aha, jadi bencong. Gak usah. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Kalau ada ustaz kena corona, berarti ustaz munafik. Kalau saya kena corona, berarti saya munafik. Jangan babai, tanggal berapa saya bicara ini. Obat corona itu kloroquine, obat malaria. Minum saja kloroquine, sembuh antum. Wallahi. Saya 16 tahun di Papua. Obat malaria, minum saja kloroquine. Lewat corona itu. Tapi kepada yang jujur, kau minum kloroquine 10 butir tapi munafik, tetap kena. Ini dia seperti burung, dia berputar-putar. Siapa yang saya tembak ini? Siapa yang saya incar? Ini siapa yang lagi ceramah? Yahya Waloni. Jangan radikal, takut corona karena saya radikal. Pindah kepada yang bukan radikal. Telan, mati. Tahun 2009 saya mau terbang di Manado dari Balikpapan, mau berdakwah ke Manado. Saya bilang sama istri saya, cancel penerbangan kita. Kenapa Pak? Cancel. Kenapa? Perasaan hati saya tidak enak untuk flight besok. Pagi-paginya setelah sudah mau 2 jam penerbangan, sampai 15 menit mau terbang, ditelepon sama pihak maskapai Adam Air. Ini dengan Pak Yahya Waloni, ya Pak, pesawatnya sudah mau take off 15 menit lagi. Bagaimana Bapak? Panggilan terakhir Pak, last minute. Saya katakan cancel saja, saya tidak jadi berangkat. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi perasaan saya tidak enak, nggak jadi berangkat. 2 jam kemudian putar televisi, ternyata pesawat Adam Air jatuh di perairan Sulawesi Selat Makassar. Semua penumpang tewas. Lolos Yahya Waloni dan istri. Corona juga akan datang dengan tanda-tanda sebagai berikut, katanya batuk. Sudah 5 hari saya batuk ini. Bukan karena corona, terlalu banyak merokok. Sampurna evolution lagi. Bukan menyinggung panitia, bukan. Corona takut sama perokok. Antum yang tidak merokok diincar corona, hati-hati. Perokok itu suhu badannya panas. Corona tidak suka dengan panas. Apalagi orang Batubara, kecamatan apa ini? Apa? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, di pinggir laut, masyarakat pesisir. Insya Allah jauh dari corona.
Panas begini mana berani corona? Nggak berani lah. Kalaupun kena corona ya sudahlah, itu sudah ketetapan Allah. Jangankan musibah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabahu ajalah. Tidak ada yang bernyawa akan mengalami kematian kecuali dengan izin Allah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Selesai. Kalau waktunya saya habis hari ini usai ceramah, begitu turun dari mimbar, malaikat Israil datang sama saya. Waalaikumsalam Yahya. Waalaikumsalam. Waktunya pulang kawan. Berangkat pulang. Kenapa kita terlalu takut? Sekolah ditutup, sekolah diliburkan, perkantoran diliburkan. Sudahlah, ini adalah resiko yang perlu kita tutup waktu datang ke pengajian. Kompor dimatikan, rumah jendela, pintu rumah ditutup. Kenapa? Karena kalau pengajian begini, maling berkeliaran, motor yang diparkir dikunci, itu perlu. Tapi sesuatu yang belum pasti. Bagaimana kita beriman kalau takut sama corona? Allahu Akbar. Sampai itu Raja Arab Salman tutup orang tawaf. Tahun 2013 angkasawan Amerika Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph, beliau mengatakan kita berhutang besar kepada umat Islam. Andaikan umat Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini, karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Gak apa-apa makan tuh abu itu. Saya tidak ingin minum kopi ini abu, taruh sini. Orang kita tercipta dari debu, Bok. Saya pernah ceramah Johor di Jakarta bulan puasa. Anak muda di depan saya ceramah tinggal gini-gini, mungkin dia cium kencang karena puasa. Saya lihat mukanya tutup hidung, saya dekati dia dan saya bilang, kenapa? Enak ya? Mampus kau di situ. Dia cium, sudah saya tambah kurang kencang. Putih mukanya. Oh, terima saja punya ustaz itu barokah. Ludah ustaz itu menyembuhkan antum dari corona. Sini habis ceramah, gak rapat-rapat saya ludahi semua. Gak usah ragu. Di satu kejadian yang ada di Mesir, seorang pendeta yang jago dalam segala mujizat, dalam segala kebesaran, sebelum datang para rasul terakhir, pendeta ini bisa menurunkan dan menghentikan hujan. Suatu ketika Syekh Ahmad yang dipenjarakan rezim di Mesir dipanggil oleh raja. Syekh, kedengarannya umat Islam sudah banyak yang murtad. Kenapa? Ada pendeta yang bisa menghentikan dan menahan hujan. Kata Syekh itu, biarlah, bawalah pendeta itu, kumpulkan di lapangan. Saya mau lihat apa kehebatan pendeta itu. Begitu raja menyaksikan, Syekh Ahmad berdiri dengan pendeta di lapangan. Pendeta itu mulai meminta hujan turun. Turunlah hujan berhenti, hujan pun berhenti. Ternyata Syekh Ahmad katakan kepada raja, periksa ketiak sang pendeta. Ternyata di ketiak sang pendeta itu ada tulang nabi. Banyak nabi yang dikuburkan di Mesir, tulangnya salah satu tulang nabi ditaruh di ketiak pendeta. Apapun dia lakukan terjadi, hanya tulang nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Kami bukan ulama, kami pendakwah kebenaran. Jadi kekuatan para pendakwah kebenaran sama dengan kekuatan para nabi.
karena yang disampaikan bukan isi kalimat bernegara, isi kalimat Al-Quran, firman Allah. Nggak usah ragu. Al-Quran mengatakan musibah itu datang kepada siapa yang Allah kehendaki.